Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Faisal Gumiri, NPM 181063102006. Kita akan melanjutkan dari part 1, yaitu mengenai komitmen organisasi. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai studi kasus dari komitmen karyawan terhadap organisasi atau perusahaan di PT Prudential Life Assurance atau Prudential Indonesia. Adapun tujuan dari komitmen karyawan di PT Prudential Life Assurance yaitu yang pertama, ingin memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Yang kedua, ingin mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang lebih. Yang ketiga, melalui training-training yang diadakan perusahaan. Yang keempat, bersedia berusaha dengan sungguh-sungguh atas nama perusahaan dalam menerima tanggung jawab yang lebih besar, kemudian mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, dan yang terakhir yaitu berusaha melaksanakan kebijakan dari atasan yang menyokong keberhasilan perusahaan. Nah, kita lanjut ke pembahasan. Pada pembahasan ini, untuk mengetahui profil mengenai komitmen organisasi berdasarkan affective commitment, normative commitment, dan continuous commitment pada agen asuransi di PT Prudential Life Assurance. Asuransi adalah perjanjian di mana penanggung membuat ikatan dengan tertanggung dengan menerima sejumlah premi yang memberikan untuk pergantian kepada tertanggung atas suatu resiko kerugian, kerusakan atau kehilangan yang mungkin akan dialami akibat peristiwa yang tidak terduga. Di dalam perusahaan asuransi tersebut dibutuhkan agen yang bekerja di dalamnya. Agen asuransi itu sendiri yaitu duta perusahaan yang mewakili perusahaan untuk menyampaikan produk yang dapat dipasarkan dalam pemenuhan kebutuhan atau nasabah. Job description dari agen itu sendiri yaitu mempelajari kebutuhan calon nasabahnya, menawarkan secara jelas dan lengkap bagaimana produk asuransi bisa berfungsi baik fitur, manfaat, dan syarat-syarat yang berlaku di dalamnya, mengisi surat perjanjian asuransi jiwa secara lengkap dan jelas, menyerahkan polis apabila telah selesai pada nasabah. Adapun permasalahan yang mereka hadapi di mana mereka bertugas untuk bertemu langsung dengan calon nasabah yang baru, harus mampu meyakinkan calon nasabah yang baru untuk bergabung di perusahaan tersebut, merencanakan keuangan jangka panjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari calon nasabah, dan juga para agen harus memiliki kemampuan dalam menjelaskan produk asuransi jiwa dengan baik dan jelas sehingga bisa terjadi salah komunikasi dan kesalahpahaman antara agen dan calon nasabah. Sulitnya meyakinkan para calon nasabah untuk menanam di perusahaan asuransi dan masih memandang perusahaan asuransi secara negatif, apalagi jika calon nasabah tersebut sudah banyak mendengar berbagai cerita yang kurang menyenangkan tentang asuransi. Apabila sudah mendapatkan nasabah, tugas mereka selanjutnya yaitu membuat klaim waktu, di mana klaim sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya, seperti jika mengalami kecelakaan atau sakit yang membutuhkan perawatan di rumah sakit sesuai jumlah premi yang dibayarkan nasabah. Dengan banyaknya tuntutan dari perusahaan, dibutuhkan komitmen organisasi dari setiap agen asuransi untuk dapat menyelesaikan tanggung jawabnya. Komitmen menurut Meyer dan Allen pada tahun 1997 merujuk pada suatu ketertarikan psikologis tertentu yang merupakan karakteristik hubungan anggota dengan organisasinya dan mampu mengimplikasikan terhadap keputusan yang diambil untuk terus menjadi anggota organisasi. Selanjutnya, Meyer dan Allen menyatakan bahwa di dalam komitmen secara umum mencerminkan hubungan antara karyawan dengan perusahaan. Dan hal itu mempunyai implikasi bagi karyawan untuk memutuskan setiap berkeinginan menjadi anggota. Dan ini memungkinkan bagi karyawan untuk tetap tinggal bersama-sama di dalam perusahaan. Komitmen organisasi mengandung pengertian sebagai suatu hal yang lebih dari sekadar kesetiaan yang fasib terhadap perusahaan. Dengan kata lain, komitmen menyiratkan hubungan karyawan dengan perusahaan secara aktif. Karyawan yang menunjukkan komitmen pada perusahaan memiliki keinginan untuk memberikan tangga dan tanggung jawab untuk menyokong kesejahteraan dan keberhasilan perusahaan. Kemudian, Meyer dan Allen membedakan komitmen organisasi atas 3 aspek, yaitu affective commitment, continuous commitment, dan normative commitment. Affective commitment yaitu ikatan yang berasal dari keterikatan emosional anggota pada organisasi. Continuous commitment yaitu tidak adanya alternatif pilihan kecuali tetap bertahan di dalam organisasi, karena jika tidak, maka agen akan mengalami kerugian atau side bets yang akan di dalamnya jika meninggalkan organisasi. Kemudian normatif komitmen adalah keyakinan seseorang untuk bertanggung jawab dan merasa wajib untuk tetap bertahan dalam organisasi. Nah, Meyer dan Allen berpendapat bahwa setiap komponen memiliki dasar yang berbeda. Agen yang memiliki effective komitmen akan tetap berada pada perusahaan karena mereka menginginkannya atau want to. Kemudian mereka ingin melakukan sesuatu yang berarti.
Nah, kemudian agen dengan komponen efektif komitmen yang tinggi masih tetap bergabung dengan perusahaan karena keinginannya untuk tetap menjadi anggota dan aktif ikut serta dalam kegiatan-kegiatan organisasi dalam rangka menunjukkan kesenangannya sebagai agen. Para agen di PT Prudential Life Assurance menunjukkan upaya yang kerasa agar mampu memenuhi target kerjanya atau bahkan melebihi target yang diberikan karena mereka merasa pekerjaan yang menyenangkan. Target kerja yang diberikan perusahaan pada tiap agen adalah mendapatkan 6 orang nasabah dalam waktu 1 tahun. Bagi agen dengan efektif komitmen yang tinggi, mereka akan selalu berusaha mendapatkan jumlah nasabah yang jauh melebihi target kerja mereka. Mereka juga tidak pernah absen dalam mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dan mereka memiliki keterkaitan secara emosional dengan perusahaan dan pekerjaan sehingga akan selalu melakukan yang terbaik bagi perusahaan. Agen yang memiliki continuous commitment akan bertahan dalam perusahaan karena mereka membutuhkannya atau need to, serta tidak mempunyai pilihan pekerjaan lain. Sementara itu, dengan komponen continuous commitment tinggi akan tetap bergabung dengan perusahaan karena mereka memang membutuhkannya. Para agen di PT Prudential Indonesia dengan continuous commitment yang tinggi akan bertahan bekerja sebagai agen asuransi karena mereka membutuhkannya. Meskipun kurang menyukai pekerjaan tersebut, para agen akan mempertahankan pekerjaannya sebagai agen karena membutuhkan penghasilan guna membantu perekonomian dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bertahannya agen asuransi lebih didasari atas ketakutan akan mengalami kerugian jika meninggalkan pekerjaan tersebut. Misalnya, jika tidak mendapatkan gaji dan bonus yang dapat berakibat turunnya perekonomian keluarga. Dan selanjutnya yaitu agen dengan normatif komitmen, mengarah pada kewajiban untuk tetap berada di dalam pekerjaan dan setia berada di perusahaan. Agen yang memiliki komponen normatif komitmen tetap menjadi anggota perusahaan karena mereka harus melakukan hal tersebut dilakukan karena para agen tersebut merasa bahwa perilaku mereka dapat menunjukkan loyalitas mereka terhadap perusahaan. Agen yang memiliki komitmen yang tinggi menunjukkan perilaku seperti keinginannya untuk bertahan di dalam organisasi, turut serta dalam kegiatan, tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan pekerjaan, dan juga agen yang memiliki komitmen rendah akan menunjukkan perilaku yang sebaliknya, seperti memiliki alasan untuk keluar bila perusahaan tidak memberikan keuntungan, memiliki semangat kerja yang rendah, tidak bersedia ikut kegiatan yang diadakan oleh perusahaan dan memiliki tanggung jawab yang rendah terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian Mayer dan Ellen menambahkan bahwa setiap individu memiliki derajat komponen komitmen yang bervariasi. Setiap komponen komitmen yang dimiliki seseorang berkembang sebagai hasil dari pengalaman-pengalaman yang berbeda serta memiliki implikasi berbeda pada tingkat laku dalam bekerja. Sebagai contoh, agen yang memiliki komitmen yang tinggi, maka ia akan merasa bahwa dirinya memiliki kelekatan perasaan yang kuat terhadap perusahaan atau efektif. Sehingga agen tersebut merasa memiliki kewajiban untuk mengembangkan dirinya sebagai bentuk rasa tanggung jawab dirinya terhadap perusahaan atau normatif. Dan akhirnya agen tersebut menyadari bahwa dirinya tersebut harus bertahan dan tetap bekerja di perusahaan atau continuous. Hal tersebut bisa saja dipengaruhi oleh lamanya bekerja ataupun agen tersebut merasa bahwa hubungan dirinya baik dengan perusahaan maupun rekan kerjanya sangat baik dan nyaman. Di samping itu pula, agen bisa saja memiliki komitmen yang rendah. Agen bisa saja kurang senang terhadap pekerjaannya di dalam perusahaan atau efektif, sehingga dirinya merasa tidak perlu mengerjakan kewajiban-kewajiban yang lebih dari perusahaan atau normatif, dan pada akhirnya keinginan untuk tetap bertahan dalam perusahaan pun sedikit berkurang dan berusaha untuk mencari perusahaan lain atau continuous. Nah, hal tersebut bisa saja dipengaruhi oleh tantangan pekerjaan yang menurutnya kurang menantang ataupun kurang bervariasi jenis pekerjaan yang dilakukannya. Adapun agen di PT Prudential Life Assurance yang memiliki kemauan atau efektif, kebutuhan atau continuous, dan kewajiban atau normatif untuk bertahan dalam perusahaan namun memiliki ukuran yang berbeda-beda. Dengan adanya variasi ukuran dalam komponen komitmen ini, maka dapat diketahui derajat komitmen organisasi yang dimiliki seseorang agen terhadap organisasinya. Nah, pada dasarnya ketiga komponen tersebut ada dalam setiap agen dengan derajat yang berbeda. Perbedaan derajat tersebut yang akan memunculkan profil komitmen pada agen tersebut. Ketiga komponen tersebut akan memunculkan 8 profil komitmen organisasi. Profil yang pertama yaitu efektif normatif, continuousnya rendah.
Artinya, agen tidak menyukai keanggotaan di perusahaan, merasa tidak memiliki kewajiban untuk memajukan perusahaan dan kebutuhannya tidak terpenuhi. Profil yang kedua yaitu efektif continuous-nya rendah dan normatifnya tinggi. Artinya, agen tidak menyukai keanggotaannya di perusahaan dan kebutuhannya tidak terpenuhi namun merasa memiliki kewajiban untuk memajukan perusahaan. Profil yang ketiga yaitu efektif normatifnya rendah dan continuous-nya tinggi. Artinya, agen tidak menyukai keanggotaannya di perusahaan dan tidak merasa memiliki kewajiban untuk memajukan perusahaan meskipun kebutuhannya terpenuhi. Profil yang keempat yaitu efektifnya rendah dan normatif dan continuous-nya tinggi. Artinya, agen tidak menyukai keanggotaan di perusahaan namun merasa memiliki kewajiban untuk memajukan perusahaan dan kebutuhannya terpenuhi. Profil yang kelima yaitu efektifnya tinggi, continuous dan normatifnya rendah. Artinya, agen menyukai keanggotaannya di perusahaan namun tidak memiliki kewajiban untuk memajukan perusahaan dan merasa kebutuhannya tidak tercukupi. Profil yang keenam yaitu efektif dan normatifnya tinggi dan sedangkan continuous-nya rendah. Artinya, agen menyukai keanggotaannya di perusahaan dan memiliki kewajiban untuk memajukan perusahaan namun kebutuhannya tidak terpenuhi. Profil yang ketujuh yaitu efektif dan continuous-nya yang tinggi sedangkan normatifnya rendah. Artinya, agen menyukai keanggotaannya di perusahaan dan kebutuhannya terpenuhi tetapi tidak merasa memiliki kewajiban untuk memajukan perusahaan. Profil yang keenam, 8 terdiri dari efektif, continuous, dan normatifnya yang tinggi. Artinya, para agen tersebut menyukai keanggotaannya di perusahaan, memiliki kewajiban untuk memajukan perusahaan, dan merasa kebutuhannya tercukupi. Nah, ketiga komponen komitmen yang sudah diuraikan sebelumnya dipengaruhi atas kerja para agen yang nanti berperan dalam pencapaian target mereka. Apabila paduan ketiga komponen tersebut mampu membuat para agen bekerja dengan lebih giat, maka target kerja yang diberikan oleh perusahaan kepada mereka dapat selalu tercapai. Terkait dengan komitmen organisasi diantaranya yaitu karakter individu mengenai usia, lamanya kerja, dan jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status perkawinan, juga karakteristik pekerjaan mengenai job design, variasi, tantangan, dan tugas, dan pengalaman kerja mengenai fasilitas dan juga imbalan. Nah, karakteristik pekerjaan adalah tantangan dalam bekerja, yaitu sejauh mana pekerjaan menunjukkan kreativitas membutuhkan tanggung jawab, menurut Dorstein dan Matalon. Agen yang merasa pekerjaannya memiliki tantangan akan mempersepsikan pekerjaan sebagai pekerjaan yang menarik. Keterikatan untuk mengatasi tantangan tersebut akan membuat agen memiliki komitmen organisasi yang tinggi dibandingkan dengan agen yang menganggap bahwa pekerjaannya tidak memiliki tantangan. Oleh karena itu, agen yang merasa pekerjaannya memiliki tantangan akan memiliki keinginan untuk melakukan inovasi sebagai bentuk perubahan dari kreativitas. Agen yang merasa bahwa pekerjaannya menantang dan memiliki efektif komitmen yang lebih tinggi dibandingkan dengan agen yang merasa pekerjaannya monoton. Adanya variasi membuat agen tidak menjadi jauh dalam mengerjakan tugasnya. Agen yang menganggap pekerjaannya memiliki variasi yang tidak mudah jenuh dan memiliki ide-ide dalam mencari nasabah. Kepuasan kerja yaitu sejauh mana agen tersebut merasa senang dan dihargai pekerjaannya oleh organisasi. Nah, oleh karena itu, agen yang merasa puas terhadap perusahaan yang memperkuat komitmennya terhadap perusahaan tersebut. Nah, hal tersebut akan membuat agen tidak tertarik untuk bekerja di bidang lain dan tetap bekerja di perusahaan tersebut. Nah, jadi pada dasarnya setiap komitmen itu harus didasari oleh kedua pihak, yaitu baik dari perusahaannya dan juga dari si orangnya atau si pekerjanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.